lebih banyak apa ya, dengan lapangan, dengan kebutuhan siswa, dengan siswa belajar. Sementara kami di P4TK-BOE Malang sejak tahun 2015-16 tupoksi yang teknologi informasi dan komunikasi itu kan pindah ke P4TK ke LP3TK Makassar, sehingga aktivitas pelatihan yang di P4TK BOE Malang sendiri itu jumlah kelasnya sedikit dan tidak seperti dulu lagi. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa berbagi, kita sama-sama belajar untuk pengembangan kompetensi. Dan saat ini sesuai dengan pesan Mas Menteri itu orientasinya ke siswa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang jago-jago bagaimana mentransmisikan atau menyampaikan materi-materi itu, keahlian-keahlian Bapak juga menjadi keahlian siswa nantinya. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira begitu, intinya kita sama-sama belajar. Para teman-teman yang saya kenal mukanya tapi tidak begitu hafal namanya, ya, yang saya kenal betul di sini ya Bu Ina, Bu Erlita Lanti karena teman, dan Pak Jamiatul Khair yang juga veteran IT. Selamat pagi, semoga kita sama-sama bisa belajar, memberi manfaat. Kira-kira begitu perkenalannya Pak Pri, Pak Yamta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Pri dan Pak Raffi, terima kasih atas perkenalannya. Untuk berikutnya ini mungkin langsung ke monggo materi Pak Pri atau Raffi. Jadi prinsipnya di live session ini Pak Pri, Pak Raffi mereview materi apa yang ada di sesi 1 ya. Jadi kira-kira reviewnya seperti apa? Monggo mau dalam bentuk PowerPoint atau apa silahkan ya. Yang kedua nanti kaitannya dengan tugas praktek yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu peserta Dikdakjur ini. Nah, monggo Pak Pri. Waktu dipersilahkan. Baik, dan Pak terima kasih Mas Yamta. Saya akan share dulu PowerPoint-nya. Sudah tampil kelihatan Ibu dan Bapak? Acungkan jempolnya kalau kelihatan. Oke. Slide. Oke, jadi tema untuk sesi ini yaitu mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan. Jadi kata-katanya cukup puitis. Iki karepe apa iki gitu. Yang intinya sebetulnya membuat kebutuhan di jaringan itu apa? Perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Oke. Yang pertama, di mana unit ini adalah mengambil dari SKKNI level 4. Ada 2 elemen. Yang pertama melakukan survei teknis, yang kedua membuat daftar kebutuhan teknis pengguna jaringan. Jadi di sini kriterianya daftar kebutuhan pengguna terpenuhi atau ditentukan, informasi yang dibutuhkan itu dapat dipenuhi, serta dokumen survei teknis dirancang. Kemudian, membuat daftar kebutuhan teknis pengguna jaringan ini merangkum hasil dari tabel yang berupa tabel yang sudah dipersiapkan hasil dari survei tadi. Kemudian, membuat daftar kebutuhan teknis pengguna untuk jaringan, kemudian jumlah kebutuhan dari pengguna jaringan. Jadi di sini sederhananya adalah membuat daftar kebutuhan perangkat atau bahan
Berikutnya, tujuan khusus pembelajaran melakukan survei teknis meliputi kegiatan informasi yang dibutuhkan serta ada dokumen survei. Jadi ketika pertama kali kita akan membuat suatu perencanaan jaringan, tentu saja ini dimulai dengan survei ke lapangan. Kemudian dari survei itu didapatkan suatu data yang berupa kebutuhan teknis yang nanti menentukan kebutuhan membuat daftar jumlah kebutuhan. Berikutnya melakukan survei. Survei ini ada beberapa metode. Ada metode observasi, langsung menuju ke lapangan, diobservasi, dilihat, diamati, apa-apa yang kira-kira dibutuhkan di sana. Kemudian wawancara, untuk menggali data ini dengan wawancara dengan pengguna atau user yang nanti dibutuhkan itu apa saja. Yang pertama ini biasanya anggarannya dulu atau speknya kayak apa dulu. Nah, ini yang pengalaman. Kalau anggarannya sekian, speknya seperti ini, dan seterusnya. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi ini berupa data-data atau kondisi atau data sebelumnya untuk melengkapi kebutuhan pengguna tadi. Kemudian ada polling online, ini adalah untuk memenuhi kebutuhan. Ini ada polling, misalnya harus ada keputusan yang harus ditentukan, ini bisa melalui polling. Kemudian studi literatur, artinya di situ ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk menunjang perencanaan jaringan tersebut. Oke, dalam kebutuhan jaringan ini ada beberapa komponen, tentu saja ada hardware dan software. Hardware-nya berupa perangkat keras, seperti ada router, ada switch, ada kabel. Kemudian software-nya bisa dari Linux atau dari Microsoft atau seperti itu yang dibutuhkan apa. Nah, menyusun kebutuhan survei teknis, setelah tadi yang pertama survei dilakukan di lapangan, ini mengumpulkan informasi kepada pelanggan dapat digunakan teknik wawancara, salah satu metode yang tadi disampaikan ada 5 metode. Tentu saja dalam wawancara ini harus ada template-nya, penggalian informasi yang ingin diperoleh dari responden. Respondennya siapa? Ya, pengguna atau user atau pelanggan, seperti itu. Membuat daftar kebutuhan. Nah, yang diperlukan membuat daftar ini pertama adalah dokumen wawancara, ini garis besarnya yang mau untuk menggali data agar sesuai dengan standar operasional prosedur. Ini harus dilakukan kapan, di mana, siapa respondennya. Ya, kemudian ada prosedur yang harus diikuti. Setelah itu dilakukan wawancara terhadap responden. Jika perlu dibuatkan jadwal atau schedule janjian di mana, atau di lokasi, di TKP, di tempat perencanaan jaringan yang akan dibuat. Kemudian ada saran-saran dari responden, mungkin sesuai dengan kebutuhan, keinginannya itu apa, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengarahkan atau memenuhi kebutuhan dari user tadi. Yang terakhir tentu saja membuat dokumentasi apa-apa yang sudah didapatkan dari survei di lapangan tadi. Oke, pihak-pihak yang terkait di dalam proses wawancara untuk mendapatkan informasi itu ada beberapa pihak, ada user, ada admin, ada manajer. Dari situ itu nanti ada permintaan-permintaan dari user di lapangan tadi, kemudian didata. Setelah didata itu kemudian akan dibuatkan suatu daftar kebutuhan. Dari daftar kebutuhan ini setelah disetujui tentu saja baru